Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan kali ini ya kita akan bahas di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masalah bid'ah. Bid'ah, jenis-jenis dan hukum-hukumnya. Kalian bisa lihat di halaman 106. Apa definisi bid'ah? Ya, bid'ah ma'khudah minal bada' wa huwa al-ikhtira' ala ghairi mithal sabiq. Bid'ah itu diambil dari kata bada', al-bada'u. Artinya apa? Artinya adalah al-ikhtira' ala ghairi mithal sabiq, yaitu membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Membuat sesuatu baru sebelumnya belum ada. Oleh karena itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Allah membuat langit dan bumi, yang mana langit dan bumi ini sebelumnya belum ada. Ai mukhtari'uhuma ala ghairi mithal sabiq. Allah buat langit dan bumi yang langit dan bumi sebelumnya belum ada. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an minar rasul." Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama. Aku bukanlah rasul yang baru. Artinya sebelumku sudah ada para rasul. Allah gunakan di sini dengan kalimat bid'an. Maka maknanya ini adalah ai ma kuntu awwal man jaa birisalah minallahi ilal ibad bal taqaddami katsirun minar rasul. Aku bukanlah rasul yang pertama, namun sebelum-sebelumku udah ada rasul yang lain. Allah sebutkan dengan kalimat ma kuntu bid'an. Ya, tidaklah aku menjadi yang pertama. Sebelumnya ada rasul-rasul yang lain. Jadi kalimat bada'u itu artinya sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Ini kalimat al-bada'u. Al-ibtida' ala qismain. Bid'ah itu ada dua jenis. Al-ibtida' fil adat wal ibtida' fid din. Al-ibtida' fil adat wal ibtida' fid din. Jadi kalau secara syariat, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini yang sebelumnya belum ada. Itu bid'ah secara syariat. Sesuatu yang baru di dalam agama ini, dalam hukum-hukum agama yang sebelumnya belum ada. Nah, ini bid'ah. Nah, bid'ah ada dua jenis, bid'ah dalam masalah adat dan bid'ah dalam masalah agama. Bid'ah dalam masalah adat yaitu bid'ah dalam urusan duniawi, seperti kalibtida'il mukhtari'atil hadithah, seperti sesuatu yang baru, bid'ah yang baru, sesuatu yang baru dalam urusan dunia. Wa hadza mubahun, ini hukumnya mubah, boleh. Li'annal asla fil adat al-ibahah, karena hukum asal adat itu adalah boleh. Contoh apa sesuatu yang baru di dunia ini? Seperti handphone. Handphone baru, di zaman Nabi belum ada handphone. Demikian juga komputer.
demikian juga internet, demikian juga pesawat, mobil, mikrofon dan yang lainnya. Di zaman Nabi SAW ini belum ada. Dan ini dikatakan bid'ah, tapi bid'ah dalam urusan dunia, dalam urusan adat. Apa hukumnya? Ini hukumnya boleh. Yang kedua, bid'ah dari sisi agama. Wa hadza muharram, inilah yang dilarang. Li'anal asla fihi at-tawaqquf. Karena asal di dalam beribadah itu adalah at-tawaqquf, sampai ada dalil. Asal di dalam beribadah adalah haram. Nah, asal ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat bid'ah yang tidak ada dasarnya, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya pada kami, maka dia tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Maka bid'ah jenis ini yang terlarang. Bid'ah dalam agama ini yang terlarang, haram hukumnya. Jika dikerjakan hukumnya haram, kita dapat dosa. Jenis-jenis bid'ah, ya, bid'ah dalam agama, jenis-jenis bid'ah di dalam agama. Apa itu? An-naw'ul awwal, bid'ah yang pertama itu adalah bid'ah fiddin, bid'ah qauliyah al-i'tiqadiyah. Bid'ah yang pertama itu adalah bid'ah ucapan yang berkaitan dengan keyakinan. Bid'ah ucapan yang berkaitan dengan keyakinan. Maka ini jenis yang pertama, dan ini hukumnya haram. Seperti ucapan-ucapan kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Rafidah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Apa di antara ucapan mereka? Seperti kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Maka ini bid'ah. Mengatakan Al-Quran makhluk ini adalah bid'ah. Yang benar adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Al-Quran bukan ciptaan Allah. Ini kelompok Jahmiyah. Dan ini perkataan yang kufur. Kelompok Mu'tazilah contohnya apa? Kelompok Mu'tazilah seperti murtakibul kabair kufrun, pelaku dosa besar hukumnya kafir, kata mereka. Maka ini bid'ah. Kalimat yang mereka lontarkan adalah bid'ah. Atau kelompok Rafidah yang mereka mengatakan Ali huwallah. Ali itu adalah, Ali bin Abi Thalib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ucapan yang bid'ah. Ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan kekufuran. An-naw'u tsani bid'atul fil ibadat. Jenis yang kedua adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Kalau tadi yang berkaitan dengan ucapan, sekarang bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Kata'abbud lillahi bi'ibadatihi lam yashra'ha wa hiya aqsam. Seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah Allah perintahkan, yang tidak pernah Allah perintahkan. Melakukan sebuah ibadah yang mana tidak ada dalilnya. Ini dia ibadah, bid'ah dalam masalah ibadah. Dan dia ada beberapa jenis. Yang pertama, bi an yahdutsa ibadah laisa laha aslun fi syar'i, yaitu membuat suatu ibadah yang tidak ada asalnya. Seperti apa? Ka an yahdutsa shalah ghairu masyru'ah, seperti dia salat yang tidak ada disyariatkan. Misalnya salat yang dia kerjakan salat apa? Salat tasbih misalnya. Salat tasbih ini hukumnya bid'ah. Atau salat apa lagi? Salat khusus 40 hari. Ada kaum muslimin melaksanakan salat khusus 40 hari. Ini bid'ah. Dan salat-salat yang lainnya yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau siyaman ghairu masyru' aslan, atau puasa yang tidak disyariatkan. Ini bid'ah dalam ibadah. Puasa yang tidak disyariatkan. Apa contohnya puasa yang tidak disyariatkan? Seperti puasa mutih. Tidak ada puasa mutih di dalam Islam. Atau puasa nisfu Sya'ban.
mengkhususkan puasa pada pertengahan bulan Sya'ban. Ini adalah bid'ah. Apa contoh yang lain? Al-a'yad ghairu masyru'ah. Seperti contoh yang lain seperti perayaan yang tidak disyariatkan. Ini bentuk ibadah. Ini bentuk bid'ah dalam urusan ibadah. Apa perayaan yang tidak disyariatkan? Perayaan yang disyariatkan di dalam agama ini cuma 3. Hari raya di dalam agama kita itu cuma 3, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Inilah raya kita. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ya, ketiga hari ini kita laksanakan salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dan salat Jumat. Inilah hari rayanya kaum muslimin. Adapun perayaan yang lainnya maka itu adalah bid'ah. Seperti apa? Seperti Maulid Nabi, atau perayaan Isra dan Mi'raj, atau perayaan 1 Muharram tahun baru Hijriyah, atau perayaan yang lainnya. Ini adalah bid'ah. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, mayakunu minaz ziyadah fil ibadah al-masyru'ah, yaitu jenis yang kedua bid'ah dalam ibadah itu adalah bid'ah yang ditambah-tambah. Kalau tadi yang pertama yang sebenarnya tidak ada asalnya. Yang kedua, ibadah yang dia ditambah-tambah. Contohnya seperti apa? Seperti salat zuhur 5 rakaat atau salat asar 5 rakaat, dia tambah 1 rakaat lagi, maka ini bid'ah. Jenis yang ketiga, mayakunu fi sifati ada ibadah al-masyru'ah, yaitu yang sifat pelaksanaannya itu tidaklah disyariatkan. Pelaksanaannya, kalau ibadahnya itu disyariatkan, tapi pelaksanaannya, prakteknya tidak seperti yang dicontohkan. Ini bid'ah. Contohnya seperti apa? Ka'ada'il adhkaril masyru'iyyah bi aswatin jama'iyah muttaribah katashdid ala nafsi fil ibadah ila haddin yakhruju an sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Seperti zikir disyariatkan. Kita berzikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ketika salat, kita berzikir ketika salat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini disyariatkan. Tapi tatkala dia berzikir dengan suara yang keras, apalagi berkumpul-kumpul berjamaah, rame-rame serentak, maka ini bid'ah. Karena apa? Caranya tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti ini. Nah, jadi bid'ah yang hukum ibadahnya sebenarnya ada, tapi tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Ini bid'ah, seperti zikir secara berjamaah. Jenis yang keempat, mayakunu bitakhsisi waqti lil ibadah al-masyru'ah lam yukhassisha syar'u kat takhsisi yaumin nisfi min Sya'ban wa lailihi bisiyami wa qiyam wa inna asla siyam wal qiyama masyru'un walakin takhsisu bi waqtin minal awqati yahtaju ila dalil. Yaitu jenis yang keempat, yaitu mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ibadah. Mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ibadah. Ibadahnya disyariatkan, tapi tatkala dia mengkhususkan waktu-waktu tertentu, maka ini jadi bid'ah. Contohnya seperti apa? Puasa pada bulan Sya'ban ini disyariatkan. Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Bahkan tidak ada Nabi SAW berpuasa yang lebih banyak selain bulan Ramadan melainkan di bulan Sya'ban. Tidak ada puasa yang Nabi SAW melakukan dengan banyak, artinya beliau hampir melaksanakan 1 bulan penuh puasa itu cuma di bulan Sya'ban. Disyariatkan kita puasa di bulan Sya'ban, tapi mengkhususkan waktu di tengah Sya'ban ini yang terlarang. Mengkhususkan waktu di tengah-tengah Sya'ban, yaitu di nisfu Sya'ban, ini yang terlarang.
Apakah dia melaksanakan sholat di nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, atau dia melaksanakan puasa di siang hari nisfu Sya'ban, mengkhususkan waktunya, maka ini yang terlarang. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Nah, ini dia jenis-jenis bid'ah dari ibadah yang terlarang. Apa hukum bid'ah? Hukum bid'ah fid din bi jami'i anwa'iha. Kullu bid'ah fid din fahiya muharramah wa dhalalah. Setiap bid'ah yang kaitannya dengan agama, maka hukumnya sesat. Setiap bid'ah yang kaitannya dengan agama, maka hukumnya haram dan sesat. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Demikian juga hadis yang lain seperti man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang membuat satu yang baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka dia tertolak. Atau barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada asalnya, maka dia tertolak. Maka hadis-hadis di atas yang kita sebutkan tadi menunjukkan muhdasnya bid'ah di dalam agama, bahwasanya perkara baru di dalam agama itu adalah bid'ah. Ya, perkara baru di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah ini hukumnya tertolak, artinya amalannya tidak diterima. Yaitu bid'ah tersebut hukumnya haram. Namun haramnya di sini tentu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ah. Ada haramnya itu sampai mengkafirkan orang. Ketika dia melakukan bid'ah, hukumnya jadi kufur. Dia bisa kafir. Seperti apa? Ya, seperti bid'ah yang punya keyakinan kufur. Contohnya seperti tawaf di kuburan dengan tujuan untuk bertakarrub kepada penghuni kubur, mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Maka ketika orang melakukan tawaf di kuburan, ini bentuk bid'ah, yang bid'ahnya bisa menyebabkan kekufuran. Nah, ini dia. Atau menyembelih dan bernadar di kuburan, atau meminta-minta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini semua bid'ah yang bisa menyebabkan kekufuran. Apalagi bid'ah yang bisa menyebabkan kekufuran, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan ucapan. Ini juga bisa menyebabkan kekufuran. Seperti ucapan apa? Ucapan kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah yang sudah kita sebutkan tadi. Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, ini ucapan seperti ini bisa menyebabkan orang itu kufur. Mu'tazilah yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mereka mengatakan Allah tidak punya sifat, ini bisa membuat orang jatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini dia. Wa minha ma huwa min wasail syirki. Nah, di antara bid'ah itu juga ada yang dia enggak sampai kufur. Dia enggak sampai syirik, tapi dia sarana menuju kesyirikan. Dia sarana menuju kesyirikan. Haramnya enggak sampai kufur, tapi dia sarana menuju kekufuran. Apa itu? Seperti albina alal kuburi, membangun kuburan. Kuburan di keramik, kuburan dibatukan, ditembokkan, di apa namanya ya, seperti kuburan yang kita lihat di zaman sekarang. Ini hukumnya haram, hukumnya terlarang. Jadi kuburan kaum muslim itu hanya sekedar kuburan terus dikasih batu-batu kerikil, batu kerikil, kemudian dikasih batu yang besar di kepalanya. Itulah kuburan kaum muslimin, seperti kuburan-kuburan yang ada di kota Madinah, di Baqi. Nah, ini contohnya yang tidak sampai kufur namun sarana menuju kekufuran, tetap hukumnya haram. Demikian juga seperti sholat dan berdoa di kuburan. Sholat dan berdoa di kuburan, maka ini hukumnya tidaklah kafir, tapi sarana menuju kekufuran, hukumnya haram. Baik. Di antara hukum tentang bid'ah ini juga minha ma huwa fiskun i'tiqadi ka bid'atil khawarij wal qadariyah wal murji'ah fi aqwalihim wa i'tiqadihim al mukhalifah lil adillati syar'iyyah.
Di antara bid'ah itu hukumnya juga ada yang fasik. Fasik, tidak sampai kepada kafir, tapi dia fasik, seperti bid'ahnya orang-orang Khawarij. Bid'ahnya orang-orang Khawarij yang mereka menghalalkan darah. Demikian juga bid'ahnya orang Qadariyah, bid'ahnya orang-orang Murji'ah dan yang lainnya, yang semuanya menyelisihi dalil syar'i. Semuanya menyelisihi dalil syar'i. Di antara hukum bid'ah itu ada yang maksiat. Seperti bid'ah apa? Seperti bid'ah at-tabattul wasiyam qa'iman fi syams wal khasa bi qasdi qat'i syahwatil jima'. Ya, seperti berpuasa dengan cara berdiri di hadapan matahari. Artinya puasanya itu puasa berdiri di hadapan matahari, bukan puasa menahan rasa lapar dan rasa haus. Nah, ada kan istilahnya orang-orang, kamu puasa apa? Puasa duduk katanya. Artinya dia nggak akan mau duduk, dia berdiri aja. Kamu puasa apa? Puasa tidur. Artinya dia nggak mau tidur, dia harus terjaga aja. Ini maksiat, ini tidak dibolehkan. Baik. Ini yang berkaitan dengan puasa. Nah, ada satu hal yang harus kita ketahui di sini. Ada orang yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada orang yang membagi bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Nah, ini pembagian yang salah. Kenapa? Karena ini menyelisihi hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nabi SAW menjelaskan bahwasannya semua bid'ah hukumnya sesat. Bid'ah dalam urusan agama hukumnya sesat, dan sesat ini adalah haram. Ya. Nabi SAW tidak mengatakan bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan semua bid'ah sesat. Nah, ini dia. Baik, kenapa mereka mengatakan ada bid'ah hasanah? Karena ya ada riwayat yang menjelaskan kalimat nikmatul bid'ah hadhihi, yaitu riwayat apa? Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah kembali, maka Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi, ini adalah bagus-bagus bid'ah. Nah, ini bisa kita bantah bahwa maksud ucapan Umar ini adalah bid'ah di dalam urusan dunia. Bid'ah dalam urusan dunia. Kenapa? Karena beliau mengatakan ini adalah sebagus-bagus bid'ah yang mana sebelumnya Nabi tidak melaksanakan sholat secara berjamaah kecuali hanya 3 hari. Setelah itu salat tarawih masing-masing, tidak berjamaah dalam satu masjid, salat tarawih mereka masing-masing. Hingga akhirnya ketika di zaman Umar, setelah berlalu beberapa tahun, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, maka Umar pun kembali menyatukan orang-orang untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Setelah salat tarawih secara berjamaah, maka Umar pun mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi, ini adalah sebagus nikmatul bid'ah hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini dia. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, tidak ada dalil yang menegaskan dari Nabi SAW bahwasanya bid'ah itu ada yang hasanah. Bid'ah itu ada yang hasanah. Oleh karena itu bid'ah hasanah, pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini juga menjadi bid'ah. Pembagian bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah ini juga menjadi bagian dari bid'ah, karena Nabi SAW, para sahabat dan para ulama-ulama setelahnya, mereka tidak membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah,
Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah akan kita lanjutkan. Mungkin kalian akan akan berlangsung kepada kalian ujian akhir sekolah. Oleh karena itu silahkan kalian kembali memurojaah, kalian baca-baca ulang agar jawabannya dapat, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian jawab dengan baik dan benar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kalian semua. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.